Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Rani Aprilia dengan NPM 2241010007 dari peminatan epidemiologi jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu screening dan uji diagnosisnya. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih, apa itu screening. Menurut Wilson and Younger tahun 1986, screening adalah upaya menemukan orang-orang yang tampaknya sehat, yang mungkin memiliki penyakit dari mereka yang mungkin tidak memiliki. Namun, tes screening tidak 100% akurat. Tes screening tidak memberikan kepastian, tetapi hanya memberikan probabilitas atau kemungkinan bahwa seseorang beresiko terkena penyakit. Itu menurut WHO tahun 2020. Pada screening, alat yang digunakan untuk menduga orang yang berpenyakit yaitu gejala. Nah, apabila orang diduga berpenyakit, maka harus dibandingkan pasti dengan pembandingan gold standar. Nah, apa itu gold standar? Nah, gold standar adalah standar yang diyakini benar. Contoh dari pemeriksaan gold standar yaitu pemeriksaan laboratorium, USG, pemeriksaan oleh dokter, dan lain-lain. Nah, screening bukan hanya mendiagnosis penyakit, tetapi melihat apakah seseorang berpenyakit berdasarkan gejala. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai screening. Apa nih tujuan dari screening? Tujuan screening ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu untuk menemukan orang-orang yang tampaknya sehat, namun sebenarnya mereka menderita suatu penyakit. Selanjutnya yaitu tujuan khusus dari screening. Nah, tujuan khusus dari screening dibagi menjadi 5. Yang pertama, early detection atau deteksi dini. Nah, dimaksud dengan deteksi dini yaitu menemukan penderita secara dini untuk diberikan pengobatan. Nah, sehingga memungkinkan intervensi sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius. Misalnya nih, mamografi kan digunakan untuk mendeteksi kanker payudara pada wanita yang berisiko tinggi sehingga dapat ditangani sebelum mencapai stadium lanjut. Yang kedua yaitu mengurangi angka kejadian atau morbidity. Nah, mengurangi kejadian suatu penyakit dalam mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor beresiko atau penyebabnya. Nah, morbidity mengacu pada tingkat kesakitan atau jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi. Nah, dengan adanya screening, individu yang memiliki faktor resiko tertentu dapat dikenali lebih awal, sehingga intervensi atau pencegahan dapat dilakukan untuk menurunkan kemungkinan mereka mengembangkan penyakit tersebut. Yang ketiga, mengurangi keparahan. Nah, mengurangi keparahan suatu penyakit dengan mengidentifikasi orang-orang dengan penyakit tertentu dan menyediakan pengobatan yang efektif. Nah, dengan deteksi dini dengan screening, intervensi medis dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kesembuhan, mengurangi komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Yang keempat, yaitu mengurangi angka kematian atau mortality. Nah, mengurangi angka kematian melalui deteksi dini dan pengobatan segera. Yang terakhir, yaitu upaya kewaspadaan dini. Nah, mendeteksi penyakit atau kondisi tertentu sebelum berkembang ke lebih lanjut, sehingga intervensi dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan adanya screening, individu yang berisiko tinggi atau telah memiliki tanda awal suatu penyakit dapat diidentifikasi lebih awal, memungkinkan pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Oke, setelah tadi membahas mengenai tujuan umum screening serta tujuan khusus dari screening, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat screening. Nah, alat screening dapat mengacu pada tes standar atau kuesioner yang digunakan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki resiko tinggi terhadap penyakit. Nah, pemeriksaan screening dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan profesional melalui wawancara singkat atau dilakukan sendiri oleh pasien.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis screening. Yang pertama ada mass screening atau screening massal. Nah, screening yang melibatkan populasi secara keseluruhan. Screening massal adalah proses pemeriksaan yang dilakukan seluruh populasi atau kelompok besar tanpa mempertimbangkan faktor risiko individu tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit secara dini dan mengurangi angka kesakitan serta kematian akibat penyakit yang dapat dicegah atau diobati lebih awal. Contohnya, screening COVID-19 pada seluruh pengunjung pasien case. Yang kedua yaitu selective screening atau screening selektif. Dimaksud dengan screening selektif adalah screening yang dilakukan pada kelompok beresiko tinggi yang dipilih dalam populasi. Nah, pada screening masih dimungkinkan dilakukan pada skala besar dan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk screening populasi. Contohnya yaitu screening pada orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan kasus TB atau kusta dan lain-lain. Yang ketiga yaitu multiple atau screening ganda. Nah, metode screening yang melibatkan beberapa tes atau pemeriksaan sekaligus dalam satu sesi untuk mendeteksi lebih dari satu penyakit atau faktor risiko pada individu yang lebih besar. Nah, screening multiple dapat didefinisikan sebagai penerapan 2 atau lebih tes screening yang dikombinasikan pada kelompok besar pada saat yang bersamaan. Nah, contohnya sendiri yaitu kebijakan pemerintah terkait pemeriksaan kesehatan atau AKG dengan pendekatan siklus kehidupan dimulai dari sejak bayi hingga lanjut usia. Yang keempat yaitu screening perspektif. Nah, screening penyakit yang dilakukan untuk kepentingan individu yang berpartisipasi pada program screening baik pemerintah maupun organisasi kesehatan. Yang kelima yaitu opportunity screening. Nah, screening penyakit yang dilakukan terbatas pada penderita yang berkonsultasi kepada seorang praktisi kesehatan untuk berbagai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria screening. Nah, menurut Wilson and Jungner, kriteria screening terbagi menjadi 10. Yang pertama, penyakit atau keadaan yang dicari haruslah merupakan masalah kesehatan yang penting. Yang kedua, tersedia obat yang potensial dan disepakati untuk pengobatan penderita yang ditemukan. Yang ketiga, tersedia fasilitas dan biaya untuk diagnosis pasti dan pengobatan. Yang keempat, penyakit atau keadaan yang dideteksi harus mempunyai gejala dini. Yang kelima, tersedia alat uji screening yang sesuai. Yang keenam, uji screening harus dapat diterima oleh populasi sasaran. Yang ketujuh, keadaan yang dideteksi harus benar-benar diketahui. Yang kedelapan, harus ada kebijakan yang sudah disepakati. Yang kesembilan, biaya screening harus ekonomis, harus seimbang dengan resiko biaya untuk perawatan medis secara keseluruhan. Dan yang terakhir, harus dimungkinkan untuk diadakan follow up untuk kemungkinan untuk pencarian. Selanjutnya yaitu manfaat screening. Yang pertama, dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, dapat dengan cepat diperoleh keterangan. Yang ketiga, pelaksanaan screening cukup sederhana. Dan yang terakhir, hasil uji cukup baik dan dapat dipercaya dengan memenuhi beberapa indikator yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu kekurangan dari screening. Yang pertama, uji atau tes yang digunakan dalam screening tidak sempurna. Yang kedua, hasil pengujian tidak tepat. Yang ketiga, screening membutuhkan biaya dan melibatkan sumber daya, yaitu sumber daya medis pada sebagian besar orang yang tidak membutuhkan pengobatan. Dan yang terakhir, terdapat beberapa efek atau dampak dari prosedur screening seperti ketidaknyamanan, paparan radiasi, paparan kimia, kecemasan, bahkan sampai stres. Oke, tadi sudah membahas mengenai screening. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji diagnostik. Nah, sebelum mengetahui
uji diagnostik, kita harus mengetahui diagnosis itu apa. Nah, diagnosis adalah proses untuk menentukan kondisi kesehatan pasien, baik penyakit maupun masalah kesehatan lainnya. Penegakan diagnosis dilakukan atas dasar yang pertama, anamnesis, yang kedua, pemeriksaan fisik, yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Paradigma penegakan diagnosis di atas akan berlangsung selamanya. Selanjutnya, untuk memilih uji diagnosis yang tepat tidaklah mudah. Maka kita harus mengetahui nih, uji diagnosis ada apa aja. Yang pertama, ada uji diagnosis serial, yaitu pada uji serial pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan ditentukan dengan pemeriksaan sebelumnya. Contohnya nih, pemeriksaan TB paru pada anak. Nah, hasil uji tuberkulin menyatakan positif, maka pemeriksaan pototoraks bisa dilakukan. Yang kedua, yaitu uji diagnostis paralel. Nah, pada uji diagnostis ini dilakukan secara sekaligus. Nah, uji paralel biasanya dilakukan pada kasus yang memerlukan diagnosis cepat. Misalnya nih, pasien dengan kesadaran yang menurun, maka harus langsung diuji diagnosis secara paralel. Selanjutnya yaitu kegunaan uji diagnostik. Nah, uji diagnosis yang pertama kita harus melakukan screening. Yang kedua, memastikan diagnostik. Yang ketiga, pemantauan perjalanan secara klinis. Yang keempat, menentukan prognosis. Uji diagnostik yang ideal jarang ditemukan, yaitu uji yang memberikan hasil positif pada subjek yang sakit serta hasil negatif pada subjek yang tidak sakit. Selanjutnya yaitu syarat uji diagnostik untuk keperluan screening. Yang pertama, prevalensi penyakit harus tinggi. Yang kedua, penyakit tersebut harus menunjukkan mortalitas serta morbiditas yang bermakna apabila tidak diobati. Yang ketiga, pengobatan dini harus memberikan hasil yang lebih baik ketimbang pengobatan lanjutan. Yang terakhir, harus tersedia terapi atau intervensi yang efektif yang dapat mengubah perjalanan penyakit. Selanjutnya, prinsip dasar uji diagnostik screening. Nah, uji diagnostik yang baru harus memberi manfaat yang bermakna dibandingkan uji screening yang lama atau yang ada gitu. Sehingga nilai diagnostisnya lebih baik. Uji screening yang baru harus memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, nilai diagnosisnya tidak jauh berbeda. Yang kedua, lebih nyaman bagi pasien. Yang ketiga, lebih mudah atau lebih sederhana. Yang keempat, lebih murah atau dapat mendiagnosis pada fase lebih dini. Selanjutnya yaitu gold standard. Nah, gold standard atau baku emas, standar untuk pembuktian atau setidaknya penyakit pada pasien merupakan saran diagnostik terbaik yang ada. Nah, contohnya sendiri pada uji screening hipertensi yang menggunakan tensimeter. Nah, untuk gold standarnya sendiri bisa menggunakan ABPM atau HBPM. Yang kedua, seperti uji diagnostik kanker serviks, yaitu menggunakan pap smear. Nah, gold standarnya sendiri bisa menggunakan biopsi serviks.